Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana kita masih diberikan kesehatan, kemakmuran, kesejahteraan dan karunia-Nya. Beriring salam kita junjung Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Dan yang saya hormati dosen kewarganegaraan saya, yaitu Ibu Lia Saada MPD, dan yang saya banggakan, yang saya sayangi dan saya rindukan adalah teman-teman sekalian. Sebelum kita membahas tentang materinya, saya akan memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Erlangga Hakimanurung. Saya dari program studi manajemen Fakultas Ekonomi Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Saya di sini akan membahas tentang negara. Negara secara istilah berasal dari kata asing yaitu state dari Inggris dan United dari Prancis. Negara adalah suatu wilayah di permukaan bumi yang kekuasaannya baik politik, militer, ekonomi, sosial maupun budaya yang diatur oleh pemerintah yang berasal di wilayah tersebut. Negara adalah organisasi kekuasaan yang berdaulat dengan tata tertib atas orang-orang di daerah tertentu. Dan negara juga merupakan suatu wilayah yang memiliki sistem atau aturan yang berlaku bagi semua individu wilayah itu. Ada 4 unsur negara yang kita ketahui. Yang pertama, rakyat, kedua wilayah, ketiga pemerintahan yang berdaulat, keempat pengakuan dari negara lain. Yang pertama, rakyat. Kenapa unsur negara itu ada rakyat? Karena rakyatlah yang mendirikan suatu negara itu dan kemudian tinggal di dalamnya. Tanpa rakyat maka negara tidak ada. Yang kedua, wilayah. Karena sebuah negara tentu harus memiliki wilayah atau daerah kekuasaan agar bisa dikatakan itu sebuah negara. Karena tidak mungkin berdiri sebuah negara kalau tidak ada wilayahnya. Yang ketiga, pemerintahan yang berdaulat. Maksudnya itu sebuah pemerintahan yang mempunyai kekuasaan tertinggi untuk mengamankan, mempertahankan, mengatur, dan melancarkan tata cara penyelenggaraan pemerintahan dengan negara secara penuh. Yang keempat adalah pengakuan dari wilayah lain. Secara umum pengakuan dari negara lain meliputi pengakuan de facto dan de jure. Yang pertama, pengakuan de facto, yakni pengakuan berdasarkan kenyataan bagi negara baru yang telah memiliki unsur konstitusional. Yang kedua, pengakuan de jure, yakni pengakuan terhadap suatu negara baru yang sesuai dengan hukum internasional. Ada beberapa bentuk negara yang saya ketahui di dunia ini. Yang pertama, negara kesatuan. Kedua, negara serikat. Ketiga, negara monarki. Keempat, negara oligarki. Kelima, negara demokrasi. Fungsi dari negara adalah sebagai lembaga yang mewujudkan cita-cita dan harapan masyarakat di negara tersebut. Berikut adalah fungsi negara. Yang pertama, fungsi ketertiban dan keamanan. Karena di sebuah negara itu harus ada ketertiban dan keamanan. Kalau tidak ada ketertiban dan keamanan, pasti negara itu akan cepat hancur. Yang kedua, fungsi kesejahteraan dan kemakmuran. Pasti seluruh negara di dunia ini ingin kesejahteraan dan kemakmuran yang cukup lama atau mungkin seterusnya.
Ketiga, fungsi pertahanan. Keempat, fungsi penegak keadilan. Di setiap negara pasti memiliki tujuan untuk berdiri. Tujuan negara merupakan suatu pedoman dalam menyusun dan mengendalikan alat perlengkapan negara serta mengatur kehidupan rakyat. Karena kita adalah rakyat Indonesia, kita harus tahu apa tujuan negara kita didirikan. Tujuan negara Republik Indonesia tertuang jelas dalam pembukaan Undang-Undang 1945 pada alinea keempat yang berbunyi melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Di setiap negara pasti memiliki tujuan untuk berdiri. Tujuan negara merupakan suatu pedoman dalam menyusun dan mengendalikan alat perlengkapan negara serta mengatur kehidupan rakyat. Karena kita adalah rakyat Indonesia, kita harus tahu apa tujuan negara kita didirikan. Tujuan negara Republik Indonesia tertuang jelas dalam pembukaan Undang-Undang 1945 pada alinea keempat yang berbunyi melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dapat disimpulkan tujuan negara Indonesia adalah tujuan perlindungan, kesejahteraan, pencerdasan, dan perdamaian. Kalau ada ular di sawah, pukullah ular pakai panci. Kalau ada kata saya yang salah, mohonlah kita jangan membenci. Kalau ada ular di sawah, pukullah ular sampai putus. Kalau ada kata saya yang salah, jangan silaturahmi kita sampai putus. Kalau ada sumber biladang, jangan lupa kita memancing. Kalau ada umur yang panjang, kita pasti akan berjumpa lagi. Sekian dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya Erlangga Hakim Manurung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.